Selamat datang ke satu video ini. Saya Kanavaro Franco Sampotan, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2024 08 10 16 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek sistem Sifaster atau sistem manufaktur sales ATK. Jadi sistem ini berbasis web yang kami rancang untuk mendukung proses penjualan alat tulis kantor secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan distributor, pesanan, pengiriman hingga laporan penjualan. Oke, baik, kita lanjut saja jadi dalam pendahuluan ini industri penjualan ATK proses pencatatan manual sering menimbulkan berbagai masalah seperti keterlambatan pemrosesan pesanan atau kesalahan data distributor. Nah, berdasarkan analisis pada fase sebelumnya, kami menemukan bahwa sistem manual tidak lagi efektif untuk mendukung kebutuhan operasional yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, Sifaster dikembangkan sebagai solusi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh seluruh data penjualan secara real time. Jadi tujuan proyek Sifaster ini yang pertama itu untuk merancang basis data yang terstruktur dan memiliki integritas data tinggi. Yang kedua, untuk mendukung proses bisnis penjualan ATK secara menyeluruhi, mulai dari distributor hingga pengiriman. Yang ketiga, itu menyediakan laporan penjualan otomatis yang mudah dianalisis. Dan yang terakhir itu memastikan setiap transaksi dapat jalan berdasarkan staf penjualan yang bertanggung jawab. Jadi kita langsung aja ke analisis kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama itu use case diagram kita. Di sini use case diagram si Faster memiliki satu aktor, yaitu staf penjualan, bisa dilihat di kanan sini. Dia sendiri. Dan fungsi utama yang lainnya yaitu kalau distributor itu staff dapat menambah, mengubah, ya kayak CRUD lah pokoknya. Dan yang kedua itu kalau pesanan ini staff bisa mencatat pesanan baru, distributor menambahkan beberapa produk. Nah, setelah itu ada kelola pengiriman produk. Di kelola pengiriman produk ini pesanan yang siap dikirim dan yang siap dikirim akan dicatat sebagai data pengiriman. Dilengkapi dengan nomor surat, jalan, nomor tanggal kirim, dan status pengiriman. Nah, setelah itu ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini, staf dapat melihat laporan penjualan berdasarkan periode waktu tertentu. Dan yang terakhir itu kalau data master. Kalau data master khusus untuk role admin ya. Sistem menyediakan pengolahan data user dan data produknya. Setelah itu kita ke spesifikasi use case-nya di sini, ya yang saya jelaskan tadi kalau ada distributor, dan di sini ada pesanan. Ini kalau pengiriman produk dan laporan penjualan, dan yang terakhir itu kalau data master. Kita lanjut ke ORM ya. Jadi di ORM ini terdapat staf penjualan sebagai ID user, distributor, distributor paling atas. Nah, distributor dan pengiriman pesanan juga ada detail pesanan, ada produk juga. Jadi di dalam staf penjualan ini dia mempresentasikan pengguna internal yang mengelola sistem, eh yang terisi username, nama, kontak, sama password, sama role. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu ada distributor yang itu Pak, yaitu paling atas. Itu distributor tuh pihak yang menerima pesanan dan mengirim barang. Jadi di dalam distributor tuh ada nama distributor, alamat, kontak, dan email. Pesanan itu untuk
data transaksi pemesanannya. Dalam pesanan itu cuma ada dua, yaitu tanggal order dan status. Pesanan memiliki detail pesanan, yaitu ini. Setelah itu detail pesanan. Detail pesanan itu rincian item dalam satu pesanan, terisi berisi jumlah, harga satuan, total harga. Dan produk itu barang-barang yang dijual, yang berisi nama produk, harga, stok, dan deskripsi. Dan yang terakhir itu pengiriman, proses distribusi pesanan. Dia berisi nomor surat, tanggal kirim, alamat pengiriman, dan status pengiriman. Nah, ini kelas diagramnya. Jadi seperti saya bilang tadi, staf penjualan one to many ke distributor, ke pesanan, dan pengiriman paling bawah. Dan setelah itu dengan detail itu pesanan dengan detail pesanan itu komposisi, dan pesanan dengan pengiriman itu one to one optional. Ada spesifikasi database. Di dalam spesifikasi database ini ada staf penjualan sebagai ID usernya seperti tadi yang di ORM-nya. Ada pesanan, ada distributor, ada produk, pengiriman, detail pesanan. Setiap tabel dilengkapi dengan primary key dan foreign key-nya masing-masing. Primary key-nya tuh yang ada lambang kunci. Primary key dan foreign key ini untuk menjaga integritas referensial. Langsung saja ke implementasi prototype. Si Faster diimplementasikan menggunakan PHP dan MySQL. PHP-nya bisa dilihat sendiri. Ada banyak. Ya, bisa dilihat sendiri ada banyak. Jadi di uh, fitur utama yang diimplementasikan antara lain itu sistem login dan manajemen session. Ini loginnya dan ini sessionnya, manajemen session. Yang untuk logout juga ada. Jadi sistem login dan manajemen session ini mempunyai fungsi atau perannya masing-masing. Dan setelah itu ada dashboard admin dengan ringkasan omset dan transaksi. Ini dashboard juga mempunyai peran masing-masing. Dan ada modul pengolahan produk, distributor, pesanan, dan pengiriman. Nah, ini modulnya ada semua dan bisa dilihat juga peran utamanya. Dan pembuatan invoice juga ada, dan surat jalan otomatis juga ada. Ini surat jalan dan invoice-nya, cetak invoice.php, cetak invoice.php, cetak surat jalan.php, dan visualisasi laporan penjualan dalam bentuk grafik. Jadi kita langsung saja ke demo website kami maksudnya. Saya menggunakan Sales3 sebagai username dan passwordnya itu 123. Jadi di dalam si Faster website salesnya, kita mempunyai menu utama yang ada di kiri sini, dan ada 4 widget yang kita bisa pencet masing-masing. Tapi kita juga bisa membuat kita bisa menambahkan distributor di data distributor. Kalau ya saya bisa mencontohkan sekarang juga. Umpama kita menggunakan D itu sebagai distributornya dan yang 00006 itu sebagai nomornya dia. Namanya terserah, bisa bisa siapa aja. Saya akan menggunakan nama saya sendiri, alamat umpama Bintaro, dan kontaknya bisa random, kontaknya bisa apa aja. Kita akan menggunakan kontak lain, dan emailnya bisa email apa saja juga. Simpan data, data berhasil disimpan dan ada di bawah sini. Kita bisa cek di sini juga distributor. Nah, datanya sudah masuk. Yang lain juga masih ada. Jadi kalau kita mau edit juga, kita pencet yang
oren-oren ini. Kita edit nomornya deh. Kita edit nomornya yang tadi 45, sekarang kita edit jadi 40 dan alamatnya jadi Tangerang Selatan. Namanya jadi Cannavaro Francois saja. Simpan data. Data berhasil disimpan dan namanya Cannavaro Francois doang. Nomor teleponnya di 40. Kita lihat di sini, kita refresh. Cannavaro Francois, Tangerang Selatan sebagai alamat yang tadi dan 40 sebagai kontaknya. Dan kalau kita delete, berhasil di delete. D006 berhasil di delete. Dan ya ini kalau tambah distributor. Baik, kita langsung lanjut ke data pesanan. Dan di data pesanan ini ID akan dibuat otomatis setelah disimpan. Jadi ID-ID yang kita simpan tadi akan otomatis dibuat di ID pesanan sini. Jadi kita tinggal pilih tanggal order dan pilih distributor. Tanggal ordernya kita biarin ini aja. Dan distributornya kita memilih Cannavaro Francois Sompotan yang baru tadi saya bikin. Cannavaro Francois Sompotan dan kita statusnya pending umpama simpan pesanan. Nah, di bawah sini langsung ada. Kita bisa lihat di pesanannya. Di pesanan sini mana punya saya. Nah, yang bawah ini punya saya. D006 PS 001 dan ini udah benar. D006 PS 0001. Karena Faro Kesempatan pending statusnya. Nah, kita saat pemencet detail, kita bisa menambahkan item. Mau menambahkan item apa aja, papan tulis bisa dengan quantity 2 umpama. Harga satuannya tuh 70.000. Kita umpama menambahkan item. Jadi total transaksi itu 140.000. Kita balik lagi ke data pesanan. Kita sekarang bisa edit jika barang ini sudah diproses atau belum. Karena di kanan sini sudah ada daftar pesanan dengan status pending yang siap dicetak invoice-nya. Nah, ketika kita cetak invoice, umpama kita cetak invoice-nya dan kita simpan pesanan karena sudah dicetak dan kita simpan pesanan diproses. Di sini statusnya menjadi diproses. Di sini juga terganti diproses juga. Dan ketika barangnya sudah selesai dikirim, kita simpan sebagai selesai dan detailnya juga masih terhubung dengan data pesanan tersebut. Nah, di data pengiriman langsung tercatat ID pesanan ini yang tadi kita pakai dan tanggal ordernya. Nama kita ada dan status pesanan selesai. Jadi kita langsung bisa proses kirim. Kita awal-awal memakai yang pending sebagai contoh. Mana punya saya? Oh ini. Nah, Tangerang Selatan. Kita edit. Umpama kita langsung ke kan salah pencet. Kita langsung ke dikirim. Jadi di bawah sini itu dikirim. Oh iya, saya lupa kasih lihat ini pengiriman. Tangerang Selatan dikirim. Awalnya tadi kita pending simpen data. Di sini pending, di sini belum pending karena belum saya refresh. Nah, di sini pending juga. Jadi sama saja. Kita langsung ke diterima atau selesai. Nah, di sini juga terganti diterima. Ini belum, sabar. Diterima. Nah, laporan penjualan langsung ada. Jumlah transaksi dan mana tadi? Ini dia. Selesai. 140.000 langsung masuk pada tanggal hari ini. Saya staffnya sendiri untuk melakukan ini semua. 140 sudah masuk dan
Seperti itu saja demo dari website kelompok saya. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Selamat tinggal, teman-teman.